Bab 66. Ukiran nama Ata. Hari berikutnya. POV Ata. Gue mengemudikan mobil menuju ke rumahnya si cantik. Malam ini, gue diundang makan malam di rumahnya dia. Katanya buat ucapan terima kasih dari keluarganya dia atas apa yang udah gue lakuin. Gue yang udah ngejeblosin si Aldon ke penjara. Asli, gue udah berasa kayak pahlawan. Setengah jam kemudian, gue akhirnya sampai. Mobil mewah gue masuk ke dalam halaman rumahnya si cantik. Ternyata cantik, Bu Miranda, dan si tua bangka udah menyambut kedatangan gue di teras rumah. Gue segera turun dari mobil. Gue langsung menghampiri mereka. Malam semuanya. Sapa gue pura-pura manis ke mereka. Malam Mas Ata. Balas si cantik sambil tersenyum ke arah gue. Bu Miranda pun sama. Dia juga senyum ke gue. Tapi lain dengan si tua bangka. Ia masih pelirak-pelirik kayak bocil yang lagi marahan. Pah, sapa Mas Ata. Gih. Atau salaman sama dia. Perintah si cantik ke si tua bangka. Ogah. Tolak si tua bangka. Pah. Bujuk cantik. Maka akhirnya si tua bangka pun terpaksa mengulurkan tangannya ke arah gue. Gue juga terpaksa menerima uluran tangan tersebut. Tetapi kemudian, klek. Dia meremas tangan gue. Guys. Bangke, kan? Tapi gue nggak mau kalah. Gue akan balik ngeremas tangan dia juga. Kretek. Dia kayak kesakitan. Biar mampus. Kretek. Tetapi dia kemudian meremas tangan gue semakin kencang. Gue juga terpaksa berbuat demikian. Kretek. 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 Pokoknya kita saling remas-remasan tangan. Kalian ngapain? Si cantik menyadarinya. Anu, kita saling menyalurkan tenaga dalam. Iya kan, Om? Jawab gue ngasal. Yai. Kita lagi mentransfer kekuatan. Balas si tua bangka. Ada-ada aja kalian. Salamannya udahan. Gih. Perintah Bu Miranda. Akhirnya kami pun mengakhiri kegiatan remas-meremas tersebut. Kamu kesini nggak bawa oleh-oleh? Ucap si tua bangka kemudian. Tatapannya sambil melihat ke arah kedua tangan gue. Tangan yang nggak lagi megang apa-apa. Maksud, Om? Gue nggak langsung mengerti ucapannya dia. Setidaknya kalau ke rumah cewek tuh harusnya bawa oleh-oleh. Bawa martabak manis, kek. Bawa roti bakar, kek. Atau seenggaknya bawa gorengan juga nggak apa-apa. Lah ini, cuma kosongan. Dasar cowok pelit. Cerca si tua bangka. Saya bawa kok, Om. Balas gue. Mana? Kamu nggak bawa apa-apa gitu. Kok? Tuh. Saya malah bawa sekalian sama penjualnya. Jadi kalau Om kepengen, Om tinggal bilang ke mereka. Gue menunjuk penjual martabak, roti bakar dan gorengan yang udah nangkring di depan gerbang rumah, sekalian sama gerobak mereka. Si tua bangka pun tak bisa berkata-kata. Ia tak bisa lagi mencemooh gue. Ayo, Ata. Kita ke ruang makan. Nanti keburu makanannya dingin. Ajak Bu Miranda. Gue pun patuh. Gue segera berjalan masuk menuju ke ruang makan. Sesampainya di ruangan tersebut, sudah banyak hidangan yang tersaji. Katanya hidangan yang udah mereka siapkan adalah makanan yang spesial. Tetapi ternyata cuma Indomie rasa ayam bawang, rasa soto, rasa ayam geprek, rasa soto lamongan, rasa sambal mantah, dan masih banyak lagi rasa-rasa yang lain. Tik! Bisik gue ke telinga si cantik. Ya, Mas. Balasnya. Kata lo, keluarga lo bakal nyiapin makanan yang spesial. Tapi kok cuma mie instan kayak gini? Ya ini memang spesial, Mas. Apa spesialnya? Kan, pakai telur. Hehehe. Si cantik terkekeh. Sedang gue hanya mampu menelan ludah. Marina Ata,
Silahkan duduk. Gumam Bu Miranda. Baik, Tante. Gue langsung duduk di salah satu kursi meja makan. Gue duduk tepat di sebelahnya si cantik. Tetapi gue harus berhadapan dengan si tua bangka. Asli, gue enak banget. Ayo, dinikmati makanannya. Ucap Bu Miranda lagi. Iya, Bu. Gue pun bergegas ambil nasi plus mie instan yang rasa cintaku padamu. Kemudian gue ngincer lauknya. Daging sate kecebong. Gue hampir mengambil sate tersebut. Tetapi naas, dengan cekatan si tua bangka lebih dulu mengambilnya. Sial! Umpat gue pelan. Sedang dia. Hehehe. Dia terkekeh mengejek. Akhirnya gue berniat untuk mengambil lauk yang lainnya aja. Kali ini rempeyek kremi. Gue hampir mengambilnya, tetapi lagi-lagi si tua bangka menyerobotnya tanpa perasaan. Ger! Sumpah gue geram banget. Tetapi gue berusaha meredam emosi gue. Gue berusaha mengalah. Enggak ada salahnya kan mengalah sama orang tua. Karena siapa tahu aja hari ini adalah kesempatan terakhir dia untuk hidup. Dia kan udah bau tanah. Gue cari lauk yang lain. Kali ini gue ngincer daging berwarna kecoklatan. Kayaknya daging sapi segar. Gue pun segera mengarahkan sendok ke daging tersebut. Tetapi kali ini pun sama. Si tua bangka juga mengarahkan sendoknya ke daging yang lagi gue incar. Kayaknya dia lagi-lagi memang sengaja berbuat kayak gitu. Namun, kali ini gue nggak akan mengalah. Selain daging sapi adalah kesukaan gue, hal ini juga menyangkut harga diri gue. Gue nggak mau mengalah lagi. Akhirnya gue pertahanin daging tersebut. Gue berusaha menariknya dengan sendok gue. Tetapi si tua bangka juga melakukan hal yang sama. Ia berusaha menarik daging incaran gue. Akhirnya di antara kami terjadilah adegan tarik-menarik dengan sendok. Merebutkan satu daging yang tinggal seiris. Pokoknya gue nggak mau ngalah. Tapi dia juga nggak mau kalah. Kita terus berebut dengan sengit. Papa sama Mas Atta kenapa? Sih, itu kan cuma lengkuas. Ngapain direbutin? Lantang si cantik. Oh, lengkuas. Tah, kirain daging. Ucap kompakan gue sama si tua bangka. Kita pun akhirnya melepaskan irisan berwarna coklat yang ternyata lengkuas tersebut. Setelah itu, tak ada drama lagi. Kita makan dengan tenang. Yuk, Mas Atta. Kita cari udara segar di taman belakang. Ajak si cantik setelah acara makan malam kami selesai. Gue dan si cantik beranjak dari kursi meja makan. Kita berdua segera pergi ke taman belakang rumah. Taman yang begitu luas dan terlihat asri meski di malam hari seperti ini. Kita duduk di sana yuk, Mas. Cantik menuding kursi besi panjang yang bertengger di bawah pohon jengkol. Lagi-lagi gue patuh. Kita segera duduk di tempat yang ia maksud. Kini kita duduk saling bersebelahan. Menghadap ke tanaman-tanaman bunga sambil menikmati udara di malam hari ini. Makasih ya, Mas. Udah mau datang ke sini. Dan maaf, Papa masih bersikap menyebalkan. Ucap si cantik membuat obrolan. Santai aja. Gak apa-apa. Kok? Balas gue. Tapi yang paling penting, makasih atas apa yang udah Mas Atta lakuin buat keluarga aku. Mas Atta udah mengembalikan saham kami dari tangan Aldon. Dan juga udah menjebloskan laki-laki biar tigangsek itu ke penjara. Tambah si cantik. Kan, udah jadi kewajiban gue. Gue harus bantuin Elo. Kok, kewajiban? Si cantik terheran dengan kalimat gue. Soalnya. Gue terbata. Soalnya kita kan teman. Teman kan, harus saling tolong-menolong. Ucap gue. Oh. Si cantik mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu kita sama-sama diam. Yang terdengar saat ini hanya suara jangkrik yang lagi kawin.
sayang? Oh, krik. Syih. Krik. Krut. 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 Lega. Krik. Aninenegram. Forno sekali mereka. Batin gue mengumpat sambil meredam gue yang ikut-ikutan S4-nya. Mas. Panggil si cantik memecah keheningan. Ya. Gue menengok ke arah dia. Tanganku kedinginan nih, Mas. Ucapnya. Ya udah, lo ambil sarung tangan sana. Titah gue. Gak mau. Loh, kok gak mau? Gue terheran. Tanganku butuhnya diselimuti oleh tangan juga. Maksudnya? Gue awalnya kebingungan. Tetapi kemudian gue ngerti maksudnya dia. Gue pun segera meraih tangannya dia. Lalu gue menggenggamnya dengan erat. Si cantik tampak mengulum senyum. Kayaknya dia senang dengan perbuatan gue. Mas. Panggilnya lagi. Gue kembali menengok ke arah dia. Sekarang tubuhku, Mas, yang kedinginan. Ucapnya. Lo mau pakai jaket gue? Gue hampir melepas jaket yang melekat di tubuh gue. Enggak, Mas. Aku nggak mau pakai jaket. Aku maunya jaket yang alami. Jaket alami. Lagi-lagi gue awalnya kebingungan. Tapi kemudian gue tahu maksud jaket alami yang dia inginkan. Gue segera menggeser posisi duduk gue semakin mendekat ke arah dia. Lalu kemudian, gue merangkul pundak dia. Dia kembali mengulum senyum. Dia kelihatan girang banget. Sekarang kita kembali saling terdiam. Kembali hanya terdengar suara jangkrik yang ternyata masih juga lagi kawin. Kayaknya mereka lanjut ke ronde kedua. Mas. Panggil si cantik. Ya. Malam ini suasananya romantis banget ya, Mas. Ucapannya. Iya. Romantis. Gue tinggal ngeyain. Kalau lagi suasana kayak gini, harusnya kan pas banget buat Mas Atta ngomong sesuatu ke aku. Ngomong? Ngomong sesuatu apa maksudnya? Untuk kesekian kalinya gue kebingungan dengan ucapan si cantik. Yang ngomong sesuatu yang Mas Atta ingin omongin ke aku. Ya apa? Yang ada di dalam hati Mas Atta? Emang di dalam hati gue ada apaan? Sesuatu yang dipendam Mas Atta? Dipendam? Apaan? Sih? Asli, gue benar-benar kebingungan. Ayolah, Mas. Nggak usah malu-malu. Nggak enak kan kalau perasaannya Mas Atta harus dipendam terus. Insya Allah, aku akan ngasih jawaban yang buat Mas Atta seneng. Kok? Gue seketika pegang jidatnya dia. Lo gila? Atau kepala lo habis kebentur ya? Sumpah, omongan lo ngaco. Ucap gue. Mas Atta nyebelin. Dasar, nggak peka. Umpatnya sambil cemberut. Lo kenapa? Sih? Gue kebingungan dengan sikapnya dia. Lupakan. Ketusnya. Nambek. Gue mencubit pipinya dia. Mas Atta apaan? Sih? Dia pura-pura semakin ngambek. Dia pura-pura nggak terima. Habis lo ngegemesin. Tahu-tahu ngambek? Habisnya Mas Atta nyebelin. Gue nyebelin apaan? Ya pokoknya nyebelin. Dasar nggak jelas. Lutut gue sambil merangkul semakin erat pundaknya dia. Lepasin. Aku udah nggak mau dirangkul. Si cantik berusaha menyibakkan tangan gue dari pundak dia. Bodoh ah. Pokoknya gue masih pengen ngerangkul. Gue tetap nggak mau ngelepasin dia. Tapi aku nggak mau. Tapi gue mau. Aku nggak mau. Gue mau. Kita terus uyel-uyelan. Hingga tak tahu awalnya gimana. Akhirnya dia berada di pelukan gue. Wajah kita berposisi benar-benar dekat. Dan kemudian, ceduk, ceduk, ceduk. Jantung gue berdetak begitu cepat.
Gue benar-benar nervous. Apalagi kemudian, si cantik tampak semakin mendekatkan wajahnya ke arah gue. Samar-samar gue melihat bibir dia manyun ke arah gue. Kayaknya dia mau cium bibir gue yang cemokot, persis bibirnya otornya yang menjadi dambaan pengen diemut oleh seluruh wanita di dunia ini. Gue akhirnya pasrah. Gue pejamin mata gue. Gue lagi bersiap-siap nerima sentuhan bibirnya si cantik. Bibir yang udah lama gue tundukkan. Bibir yang dulu minta dikulum setiap waktu. Tapi kok lama banget ya, bibir si cantik nggak nemplok-nemplok ke bibir gue. Apa jangan-jangan karena dia cewek, jadi nggak mau mengawali sebuah ciuman? Oke lah. Gue yang akan bereaksi terlebih dahulu, batin gue. Akhirnya gue yang mendekat ke arah bibirnya dia. Masih dengan mata gue yang tertutup rapat. Tetapi begitu hampir bibir gue sampai ke bibirnya si cantik, keanehan terjadi. Gue tiba-tiba membaui aroma yang gak sedap. Aroma bau mulut yang busuk banget. Masak bibirnya si cantik bau kayak gini, batin gue. Akhirnya gue pun membuka mata. Dan kemudian, astagfirullah, 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 Peti, Peti, Peti. Gue istighfar sambil ngucapin mantra pengusir tawon. Karena ternyata yang hampir gue cium bokapnya si cantik. Si tua bangka yang bibirnya seringkali gue lihat berbusa di kedua ujungnya. Any satu, nenegrem. Pantas bauk banget. Batin gue mengumpat sejadi-jadinya. Kok, Om, tiba-tiba yang ada di sini? Tanya gue. Kenapa? Kamu kecewa ya karena gak JTM 3 Semin N4 ku? Balas si tua bangka dengan kalimat ketus. Nadine udah aku suruh masuk ke dalam. Udah aku suruh tidur. Sekarang kamu pulang sana. Sudah malam. Gak sopan malam-malam kayak gini masih bertamu di rumah orang. Usir dia. Iya, Om, saya akan pulang. Gue beranjak berdiri. Gue segera meninggalkan taman dan meninggalkan si tua bangka. Gue hampiri mobil mewah gue yang terparkir di halaman. Gue segera masuk, dan segera mengemudikannya. Berlahan-lahan melaju meninggalkan rumahnya si cantik. Tetapi begitu keluar dari gerbang, gue langsung dihadang penjual martabak, roti bakar sama gorengan. Dagangan kami dibayar dulu, Mas. Ucap mereka setelah berdiri di samping kaca mobil gue. Semuanya berapa? Tanya gue. Punyaku 1 juta. Punya kami juga sama 1 juta. Ucap kompak mereka bertiga. Dih, kok banyak banget? Gue terkejut. Iya, soalnya bapak-bapak yang di rumah itu ngeborong semua dagangan kami. Katanya mau dijual lagi. Sial tuh tua bangka. Rutuk gue setelah mendengar penjelasan dari si penjual martabak, roti bakar, dan gorengan. Ya udah, nih, gue bayar. Gue menyerahkan kartu kredit Gold Card ke arah mereka. Ya elah, Mas. Pakai uang cash aja lah. Kita kan gak punya alat yang buat menggesek kartunya. Ucap salah satu dari mereka. Enggak dah. Gue gak bawa uang cash. Timpal gue. Terus gimana dong? Ya udah. Gue ngutang dulu aja kalau gitu. Dih, kalau ngutang kan gak jamin bakal kamu bayar. Nih, gue kasih jaminan KTP. Gue menyerahkan sebuah KTP ke mereka. Mereka akhirnya gak protes lagi. Maka gue segera pergi dari hadapan mereka sambil ngakak puas. Mereka gak tahu aja. Yang gue kasihkan ke mereka kan KTP-nya Simbah. KTP yang gue pinjem waktu mau hutang pinjol. POV author. Sial! Gara-gara papa, aku gak jadi ngerasain emutannya bibirnya Mas Atta yang kayaknya sama kayak emutannya bibirnya otornya. Rutuk Nadine. Ia sangat kecewa. Huff. Dia menghela nafas kesal. Ya sudahlah. Mungkin lain kali lagi. Gue harus berhasil. Tuturnya mantap. Sekarang tidur aja ah.
Nadine hampir merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Tetapi kemudian, maklutik, terdengar ada suara benda yang jatuh. Entah karena apa, kalung yang semula dikenakannya lepas dari lehernya. Sekarang tergeletak di atas lantai. Nadine segera mengambilnya. Ia hampir memasangkannya kembali. Tetapi kemudian ia menyadari sesuatu. Ia melihat sebuah tulisan yang terukir di bandul kalung tersebut. Cantik. Ia membaca tulisan yang terukir. Kok ada tulisan cantiknya? Kayak nama panggilan dari Mas Atta buat gue aja. Padahal ini kan kalung pemberian Aldon. Lirih Nadine. Ah, sudahlah. Mungkin dulu Aldon asal ngasih kalimat ukiran. Hampir Nadine mengabaikannya. Tetapi lagi-lagi ia menyadari sesuatu. Ia melihat di bawah tulisan cantik, juga terukir nama yang lainnya lagi. Nadine pun berusaha menajamkan penglihatannya. Karena tulisan tersebut teramat kecil. Atta. Ia akhirnya bisa membacanya. Kok ada nama Mas Atta di sini? Nadine tertegun. Ia merasakan sebuah keanehan,